Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Para romo dan ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi. Salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pada hari ini gereja merayakan kembali peristiwa iman, yakni Bunda Maria menerima kabar sukacita dari Allah dengan perantaraan malaikat agung Gabriel. Peristiwa iman ini dialami oleh Maria ketika Maria sendiri masih tinggal dalam kebebasan penuh sebagai manusia. Allah turun dan menjumpai Maria, berbicara dengan dia, serentak menawarkan satu jalan panggilan kepada kekudusan. Panggilan kepada kekudusan adalah jalan yang sudah disediakan Allah bagi semua orang beriman dan yang berkehendak baik menerimanya. Marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan seraya mempersembahkan doa, harapan dan intensi kita agar dipadukan dalam kurban Kristus yang kita rayakan ini. Maka sebelum melanjutkan perayaan ini, marilah kita membersihkan diri kita dengan mengakui segala salah dan dosa kita, supaya perayaan ini berkenan di hadapan Allah. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah bersabda, maka jadilah. Putra-Mu telah menjelma menjadi manusia dalam diri Bunda Maria, wanita yang terpuji di antara wanita. Kami mengimani Dia sebagai penyelamat kami, sebagai sungguh Allah, sungguh manusia. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hidup kami ini selanjutnya ditandai oleh hidup ilahi Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.
Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Engkau boleh meminta dari Tuhan Allahmu suatu tanda, entah di alam maut di bawah bumi, entah di langit." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku takkan memohon, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu Yesaya berkata, "Dengarkanlah, hai keturunan Daud, belum cukupkah kamu menyusahkan orang, maka Allahku kamu susahkan juga. Dari sebab itu, Tuhan sendiri akan memberi suatu tanda. Beginilah, seorang gadis akan mengandung dan melahirkan anaknya, akan diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita." Demikianlah sabda Tuhan. Refrain: Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allahku, kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku bagi suara-Mu. Kurban bakar dan kurban pelunas tidak Kau tuntut. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Maka aku berkata kepadamu, sesuai dengan firman-Mu aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Kesukaanku ialah hukum-Mu yang terukir dalam hatiku. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Di tengah himpunan umat, aku mengabarkan kesetiaan-Mu. Tidak kututup bibirku, Tuhan, Engkau tahu. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak. Kesetiaan-Mu tidak kusembunyikan dalam hatiku, tetapi kebenaran dan pertolongan-Mu kuwartakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan di tengah himpunan umat. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu atau domba jantan menghapus dosa. Maka ketika memasuki dunia, Kristus berkata, "Kurban dan persembahan tak Kau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kurban bakaran penyidih dosa tak berkenan kepadamu." Maka aku berkata, "Kini aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu ya Allah, seperti tertulis dalam gunungan kitab tentang aku." Pertama-tama ia berkata, "Kurban dan persembahan serta kurban bakaran tak Kau kehendaki dan tak Kau sukai, biarpun telah dipersembahkan menurut hukum." Kemudian ia berkata, "Kini aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu ya Allah." Yang pertama disingkirkannya untuk menegakkan yang kedua. Maka karena kehendak Allah itu, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh kurban tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda menjadi manusia lemah dan tinggal di antara kita.
dan kita telah melihat kemuliaannya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Gabriel malaikat Tuhan diutus oleh Allah ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maka masuklah malaikat itu dan berkata kepadanya, "Salam, engkau yang dirahmati, Tuhan sertamu. Engkau terberkati di antara semua wanita." Mendengar perkataan itu, terkejutlah Maria dan bertanya dalam hati, "Apakah artinya salam itu?" Malaikat itu pun berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, Allah berkenan kepadamu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang harus kau namai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberi dia takhta Daud bapaknya, dan ia akan memerintah keluarga Yakub sampai kekal. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana ini mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kekuatan Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut yang kudus Putra Allah. Juga Elisabet saudaramu, dalam masa tuanya telah mengandung seorang putra. Dia yang dikatakan mandul, kini dalam bulannya yang ke-6. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil." Maka Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, dan para romo yang terkasih, akhir-akhir ini dunia kita dipenuhi dengan berita duka cita. Duka cita yang dibawa oleh seorang gadis asal Tiongkok, kampung Wuhan, namanya Corona. Tetapi hari ini gereja mengajak kita untuk bersuka cita bersama seorang gadis lain dari Israel, kampung Bethlehem, bernama Maria. Sebagai orang beriman, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih mencintai kita, bahwa Tuhan masih memelihara kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita terus mengalami cobaan
tantangan, dan kesulitan dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, kabar sukacita kepada Maria adalah juga berita berselamat untuk dunia. Bahwasannya dalam dan melalui Maria, Allah menganugerahkan kepada dunia Putranya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Allah memilih rahim Maria untuk mengandung Yesus, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia dan kini tinggal di antara kita. Allah berkenan kepada Maria, Allah mengasihi Maria, Allah menaruh rahmat yang besar kepada Maria, sehingga Maria sanggup menjadi percaya kepada kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Berita berselamat untuk dunia berawal dari kesedihan Maria dalam menanggapi panggilan Tuhan. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini adalah satu seruan jiwa yang merangkum di dalamnya rasa percaya, iman, pengharapan, kerendahan hati, ketaatan, dan kasih. Semuanya menyatu padu dalam kata-kata yang diucapkan Maria. Dan sejak saat maha penting itu, dunia dan sejarah umat manusia pun berubah untuk selamanya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang kita dengar bersama tadi jelas memperlihatkan aspek panggilan kepada keselamatan. Panggilan Allah itu pertama-tama ditujukan kepada Maria, kemudian kepada Yesus, putranya yang lahir dari rahim Maria, dan selanjutnya kepada gereja dan semua umat manusia. Maria dipanggil dan telah menjawab ya kepada Tuhan dengan penuh iman. Yesus tunduk mendengarkan dan siap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa ketika Dia datang ke dunia. Gereja dan semua umat manusia dipanggil untuk ambil bagian dalam kekudusan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, memang Tuhan senantiasa menghormati kebebasan manusia. Kehendaknya tidak pernah dipaksakan kepada kita. Kehendak itu diantarkannya sebagai undangan, bukan perintah. Kita bebas menerimanya, tetapi bebas pula untuk menolaknya. Bahkan kedatangan putranya di dunia sebagai penebus diserahkan kepada kesanggupan Maria. Pesan cinta kasih dan keselamatan sampai kini masih berupa tawaran kepada kita. Jika demikian, apa yang mesti kita lakukan istimewa sebagai orang-orang beriman? Mari saudara-saudari terkasih, semoga seperti Bunda Maria menjawab kepada Tuhan dengan penuh iman apapun tantangan yang tengah kita alami. Inilah momen kita membangun refleksi atas hidup dan kehidupan kita, bahwa Tuhan sudah pasti akan menjawab segala rasa yang tengah umat manusia alami, kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Tuhan juga akan melimpahkan kekuatan baru untuk kita bangkit dari kelesuan iman,
yang semakin lama semakin terkikis oleh pelbagai hal yang membawa manusia kepada dirinya sendiri, lupakan sesama, lupakan Tuhan. Mari seperti juga Maria, kita dipanggil untuk menjawab ya kepada Allah, tidak sekali saja, tetapi lagi dan lagi. Seperti Maria, kita pun diundang ke dalam suatu relasi akrab dengan Roh Kudus, untuk menjadi tempat kediaman, untuk mendengarkan Dia, untuk bertindak di bawah bimbingannya, untuk membawa Kristus ke dalam dunia. Seperti Maria, kita pun dapat bertanya-tanya dalam hati kita, bagaimana hal itu mungkin terjadi. Seorang kudus, Santo Agustinus dari Hippo, menulis, Ibunda Kristus membawa Dia dalam rahimnya. Semoga kita membawa Dia dalam hati kita. Sang perawan menjadi hamil dengan inkarnasi Kristus. Semoga hati kita pun mengandung dengan iman kepada Kristus. Dia, Maria, membawa Sang Juru Selamat. Semoga jiwa kita membawa keselamatan dan puji-pujian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mengamini sabda Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama, kita baharui iman dan kepercayaan kita kepada Allah di surga. Aku percaya Santa Perawan Maria telah menyambut penjelmaan Allah Putra dengan penuh iman dan sukacita. Marilah kita memanjatkan doa bersama kepada Bapa di surga dengan perantaran Putra beserta ibundanya. Bagi gereja dewasa ini, semoga selalu sanggup melanjutkan karya penyelamatan di bawah lindungan Bunda Maria dengan mantap. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dunia, semoga atas doa restu Bunda Maria, para bangsa hidup damai dan rukun. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, semoga mereka terhibur oleh kabar sukacita tentang penyelamatan yang membuka harapan. Marilah kita mohon. Kita berdoa bagi intensi saudara-saudari kita ini. Mohon perhentian kekal bagi jiwa Mama Gabriela Mariani Atulolon yang genap 3 tahun kematian, dan Bapak Antonius Fernandes Aikoli. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak Catherine Alexandra Audrey, Maria Beatrix Aurelia, Gabriel Benyamin Maria Alvin. Mohon istirahat yang kekal bagi jiwa Bapak Martinus Fernandes Lamuri, Mama Theodora Oce Fernandes, Maria Teresia Fernandes Lamuri, serta jiwa-jiwa yang terlupakan dari keluarga. Mohon perlindungan untuk keluarga, anak Adrianus, serta kota dan pulau kami dari virus corona.
Mohon perhentian kekal bagi jiwa Bapak Paulus Leong, Ibu Helena Chu, Ibu Cecilia Endari Urin, Ibu Yeni Kosasi, Ibu Helena Riyati Elang. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Lius Ilava. Mohon keselamatan jiwa Bapak Gregorius Sinyo Temaluru serta semua keluarga yang sudah meninggal. Marilah kita mohon. Kita berdoa bagi keselamatan dunia dari wabah virus corona. Semoga jiwa semua mereka yang telah meninggal karena korban virus ini diampuni dari segala dosanya dan diterima masuk ambil bagian dalam sukacita perjamuan di surga. Kita juga berdoa bagi mereka yang sedang menderita. Semoga Tuhan melimpahkan bagi mereka rahmat kesehatan jasmani maupun rohani. Juga kita berdoa bagi para medis yang membantu beri pertolongan bagi para korban. Kiranya diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan dan tantangan ini. Marilah kita mohon. Marilah kita juga berdoa bagi diri kita sendiri. Semoga di dalam diri kita bangkitlah hasrat yang kuat untuk mengikuti teladan Bunda Maria dalam pembaktian kepada kehendak Bapa di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Putra-Mu telah menjelma menjadi manusia berkat kesediaan Bunda Maria untuk menjadi bundanya. Semoga kami pun berkat doa restu Bunda tercinta selalu membuka hati terhadap rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Siapkan ini sudah dari bumi dan dari usaha manusia yang akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengan penjelmaan Putra-Mu yang tunggal, yaitu misteri penyelamatan yang kami rayakan hari ini, mulailah gereja-Mu terbentuk. Terimalah kiranya persembahan roti dan anggur yang diunjukkan gereja-Mu ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, sebab penjelmaannya sebagai manusia atas kuasa Roh Kudus untuk menebus kami telah diwartakan oleh utusan surgawi dan disambut oleh Santa Perawan Maria dengan penuh penyerahan dan kepercayaan. Maka Putra Allah telah dikandungnya dengan kasih sayang. Dengan demikian telah ditepati janji bagi umat Israel dan dipenuhi kerinduan para bangsa. Demi Kristus itu pun para malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang segala masa. Kami pun berharap akan Engkau perkenankan
menggabungkan suara dan turut memujimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, ucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Fransiskus Kopongku, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Kami mohon berkat ya Tuhan bagi kami semua umatmu. Jauhkanlah kami dari wabah virus corona ini, yang sedang sakit sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Bagi para tenaga medis, dampingilah, kuatkanlah mereka selalu dalam pelayanan mereka. Dan kiranya kabar sukacita yang kami rayakan hari ini sungguh meneguhkan iman kami bahwa dalam seluruh situasi ini Engkau tetap ada bersama dengan kami, dan sukacita itu tetap ada pula dalam hati kami yang meneguhkan iman kami. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum keluarga, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Semua korban dari wabah virus corona, jiwa-jiwa di api penyucian, jiwa-jiwa yang terlupakan, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Saudara-saudari terkasih, kita semua telah menerima rahmat Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dalam kuasa Roh Allah itu beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Anak domba Allah. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah pangkal damai dan keselamatan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa, doa komuni batin. Mohon Tuhan hadir dalam sambut kerinduan. Dia senantiasa hadir dalam hati semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kita bersama-sama. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu. Aku rindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam perayaan Ekaristi, aku mohon datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu
dan mempersatukan diriku sepenuhnya dengan Engkau, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan, anaknya akan diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, teguhkanlah di dalam diri kami iman kepercayaan yang kami akui dengan bangga bahwa putramu yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria sungguh Allah dan sungguh manusia. Semoga berkat daya kebangkitan putramu itu kami akhirnya memperoleh kebahagiaan kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena doa Santa Perawan Maria, Allah berkenan menebus umat manusia dan melimpahi saudara-saudari sekalian dengan berkat-Nya. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa merasakan perlindungan Santa Perawan Maria yang melahirkan bagi kita Sang Pencipta kehidupan. Semoga perayaan suci ini memberikan kepada saudara-saudari sekalian kegembiraan batin dan pahala surgawi. Dan semoga saudara-saudari sekalian, hidup pribadi, rumah tangga dan keluarga, segala perjuangan hari ini, semua mereka yang kita doakan, yang kita kasih dan yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Bapak Ibu saudara-saudari, besok pagi kita bisa jam 6. Sekali lagi kita bisa jam 6 pagi. Terima kasih untuk perhatian.